Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara terkasih. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari ini kembali kita berkumpul bersama-sama. Dan saya percaya anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Hari ini kita mau beribadah. Saya mengajak kita semua untuk kita sepakat satu hati. Kita tanggalkan semua beban, semua pergumulan, bahkan semua rintangan yang menghalangi kita untuk meraih janji Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama dengan keberanian sepakat untuk menantikan hadiratnya lebih lagi, menantikan, merindukan lebih lagi lawatan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini, menguatkan kita, membentuk kita untuk jadi serupa sama dengan Tuhan. Amin. Mari tunduk kepala, kita buka ibadah di dalam doa. Syukur dan hormat kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami yang besar, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, Tuhan atas segala Tuhan, Tuhan pencipta alam semesta, bahkan pemilik kehidupan kami. Di dalam-Mu kami hidup, di dalam-Mu kami bergerak, di dalam-Mu kami bernafas. Sebab firman-Mu berkata, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya kami datang siang ini Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Biar hati-Mu tercurah atas setiap kami, kasih-Mu melimpah buat setiap kami, membawa kami untuk tenggelam lebih dalam lagi, menantikan janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih. Seberapa kami yang ada Tuhan, mari urapi kuduskan kami, ampuni segala kesalahan kami, salah berpikir, salah berbicara, salah bertindak. Kami minta ampun kepada Tuhan, dan kami mau datang dengan penuh kekudusan, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Ini hidup kami, ini hati kami, persembahan syukur kami, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami tabiskan buka ibadah ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita berdiri, kita selamat buatan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Kita semua keluarga di tempat ini, amin. Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita sepakat memuji Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada keindahan, ada sukacita. Haleluya. Mari bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila sadar semua hidupku pun bersama. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidupku pun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang terjangkit dan jubahnya turun, seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yes, haleluya. Terus sekali lagi dalam iman nyatakan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidupku pun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidupku pun seperti minyak, seperti minyak di kepala Harun, yang terjangkit dan jubahnya turun, seperti embun
dari Hermon menggali ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang berjamur dan jubahnya turun, seperti embunnya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama. Ya, semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya. Orang-orang benar pasti akan diperintahkan berkat oleh Tuhan ke sana. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Thank you Lord. Mari dengan iman sekali lagi nyatakan pujian ini, biar Tuhan memberkati. Seperti minyak di kepala. Dengan iman saudara. Yes. Klaim janji Tuhan. Ya. Yes. Sebab kesana Tuhan meminta berkat. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat. Yes. Amin. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oh, seperti minyak di kepala Harun. Yes. Amin. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Satu hal yang kami perlukan dalam hidup kami adalah diam dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan ketenangan. Hanya di dalam hadirat-Mu, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Engkau, kami merasakan sukacita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan-Ku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku selama-Mu. Yesus, Kau dambaan-Ku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku selama.
Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you, Lord. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, amin, menyenangkan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan. Amin Tuhan Yesus. Yesus gambarku, ku sujud menunggu. Curahkan saat ku sembahmu, Yesus. Yesus gambaranku, ku sujud menunggu. Ya Tuhan, curahkanmu saat ku sembahmu. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang, ya Tuhan, ini rindu kami, ini hasrat kami, hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kehadiran-Mu cukup buat kami, ya Tuhan. Yes Lord. Menyenangkan. Mari nyatakan Yesus. Yesus gambaranku, ku sujud curahkan Tuhan, curahkan
Engkau dalam hidup kami. Hanya Engkaulah hasrat kami Tuhan. Engkaulah rindu kami. Yes. Sekali lagi dengan iman katakan Yesus. Haleluya. Ku sujud Engkau lihat setiap kami Tuhan. Curahkan urapanmu saat ku selamu. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Oh, Shikiara lama takaranamu Jesus. Oh, mari penuhi setiap kami Jesus. Oh Yesus, penuhi setiap kami, penuhi kami Tuhan. Kami haus akan-Mu, kami haus akan-Mu Tuhan. Oh Jesus. Oh, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Hadirat-Mu memuaskan kami, Hadirat-Mu menyangguhkan setiap kami, Hadirat-Mu yang memampukan setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu saudara kekasih dengan iman. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku.
ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Oh, Yesus, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Oh Yesus, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu Tuhan, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, oh, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari dengan iman katakan sekali lagi, Yesus penolongku. Dengan iman saudara, yes, cari wajah Tuhan, dan Tuhan akan perhatikan engkau. Yes, haleluya. Tiada, Engkau tahu kerinduan kami Tuhan, ini hasrat kami Tuhan, karena Kau Tuhan di atas. Lagi katakan Yesus, ya Tuhan, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Lagi katakan Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, ya Tuhan, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yes, Lord. Iman
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, yes, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari sambil bangkit berdiri, nyatakan keadaban hadirat Tuhan, nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 yes, Thank you, Lord. Thank you. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Sekali lagi saudara dan saudara silakan berbagi betul-betul. Immanuel, Immanuel,
Saat yang terindah kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kuasai tempat ini, penuhi tempat ini dengan hadirat Tuhan. Sebab dari tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Orang semangat. Shalom. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, saudara masih ingat peristiwa janda di Sarfat yang miskin bersama Elia. Sekitar sungai Kerit kering dan janda ini punya perbekalan cuma sehari. Sekali bikin adonan, lanjutnya besok dia nggak tahu apa yang harus dia makan. Tetapi yang saya pelajari di sini bahwa janda ini akhirnya hidup berkelimpahan. Kenapa saudara? Karena dia melakukan satu hal yang nyata, investasi surgawi. Apa itu investasi surgawi? Tabur Tuhan. Apa yang dia tabur, dia tuai. Dan hari ini saudara, kita akan pelajari apa itu tabur tuai. Namun saya berharap kita semua pasti akan diberkati. Amin. Oke, kita akan bersama-sama membuka di dalam Mazmur. Kitab Mazmur pasal 126. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Oke, 2, 3, 4. Oke, dari ulang. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. 2, 3, 4. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita berat dengan tertawa dan dari kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita, maka kita harus biasa. Amin. oke. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan itu seperti orang-orang yang sedang bermimpi. Ini saya khotbah jalan-jalan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal pada waktu kita menabur investasi surgawi. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita saudara, bahwa kalau saudara lakukan hal yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Kalau kita lakukan hal yang jahat, menuai pun akan sama, kita akan dijahati. Betul? Seperti janda di Sarfat, dia nabur yang baik meskipun dia kekurangan saudara, tapi dia lakukan itu. Meskipun dia nggak tahu apa yang terjadi besok pagi, betul, dan seterusnya. Tapi akhirnya janda di Sarfat ini Tuhan berkati. Oke, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita menabur. Yang pertama, saudara, hari ini kita banyak buka Alkitab, amin. Katanya Bu Agnes sampai 3 jam. Saudara, yang pertama, di dalam menabur, benih yang ditanam itu harus mati. Coba kita perhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Artinya saudara, benih yang ditanam itu harus mati. Dan Yohanes berkata, jikalau biji gandum tidak mati, dia tidak akan menghasilkan banyak buah. Tetapi jikalau dia mati, dia akan bertumbuh dan dia akan menghasilkan banyak buah. Artinya begini saudara, di dalam pengertian bahwa segala sesuatu yang sudah kita tabur untuk orang yang membutuhkan kita, baik di dalam pekerjaan Tuhan, jangan diingat-ingat kembali. Setuju? Halo? Kadang-kadang kita mengungkit, ya, itu si Asyong kurang ajar. Waduh, pernah bantu dia, sekarang dia berhasil, lupa sama gua. Saudara, apa yang kita tabur saudara di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit. Sebab kalau tidak demikian maka taburan kita akan sia-sia. Bagaimana kita menabur di dalam pekerjaan kita? Gaji kecil, enak aja lu pendeta. Coba belajar. Kadang-kadang gimana kita mau diberkati? Ya meskipun bos nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Lakukan hal yang baik. Amin. Amin. Nah, saudara, istri saya dipercayakan memegang satu supplier pipa. Pegang bos saudara. Bosnya nggak ada. Bosnya di mana? Di Australia. Toko besi abadi. Wih, hebat kan? Wih, luar biasa, dipercaya sudah. Dia harus ngatur gaji karyawan, baik sales, tukang tagih, penaik, supir. Dia juga harus hitung gaji sales. Bayangin kalau sambungan itu kan komisinya 0,5%. Waduh, bingung sudah. Dan dia harus dagang juga. Itu uang di laci, astaga naga, betul? Per 3 hari itu pihak bank datang, dia harus nyetor uang juga 1M sampai 3M sebenarnya. Itu uang ada di situ. Tapi yang jadi masalah begini Bapak Ibu, bosnya pelit. Saudara yang kasih Tuhan, meskipun dia dipercaya, gajinya nggak maksimal. Dan satu hal yang terindah, dia lakukan hal yang baik. Kalau seandainya dia nggak jujur, satu hari bisa sakit sudah dia bawa 4 juta, 1 juta mah merem. Orang dia pulang, bosnya nggak ada. Tapi dia lakukan hal yang baik. Kejujuran mahal harganya. Betul nggak? Halo? Dia pada diam pada saja. Kadang-kala kita kalau bekerja kan, waduh, ya baru kerja berapa bulan udah protes sama bos, gaji. Tenang, sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita, meskipun berlanjut berapa tahun yang lalu. Nah ini saudara, tapi endingnya bagus. 13 tahun kemudian saya kan udah jadi pembicara. Amin. 13 tahun kemudian saya panggil istri saya. Awal tahun baru mau buka toko. Buka toko, tutup toko, hak dia penuh. Bosan kan? Saya berkata, Mami boleh papi bicara? Ada apa Siti? Dan saya berkata, Mami 13 tahun kamu sudah banting tulang. Bukan tulang, jadi banting tulang. 13 tahun kamu udah berjuang buat anak-anak, buat saya, sehingga saya kan udah jadi pendeta. Gimana kalau tahun ini kamu resign? Kalau dia istri yang sombong, dia kan tulang pinggang, lu mau makan apa? Betul nggak? Lu udah bisa hidupin gua? Nah, saudara, sampainya dia berkata, kamu serius Pi? Serius lama. Kamu istirahat, dampingin saya, oke? Saudara, meskipun jadwal baru 2. baru 2,
kita kan belajar melangkah dengan iman, berjalan dengan iman. Yesus di hadapan, langkahku menuju ke surga. Daripada kita nyanyi ya nasib, ya nasib. Takdir memang kejam. Ratna Desi Ratnasari, betul nggak? Coba pada waktu kita bangkrut sambil Rizka berjalan dengan iman. Tapi kalau Rizka sambil marah-marah, payah Lupi. Sampai hari ini lu masih nganggur. Kalau gini gue nyesel kawin sama lu. Nah saudara, sampai dia berkata serius nih, serius. Udahlah resign, bilang sama bos. Dia telepon ke Australia. Saudara, seminggu kemudian bosnya datang, hampir 2 minggu dari Australia. Nangis bosnya. Halo, mana ada bos yang nangis sama pegawai, betul nggak? Istri saya berkata, kok 13 tahun saya udah bekerja sama Koko. Kalau Koko Cici mau cari orang, saya akan didik dia kejujuran, mahal. Dan dia nangis ya. Kamu mau gaji berapa? Catat. Mau resign kami gaji. Halo, kan biasa bos gitu ya. Ayo tulis saja. Mau apa? Fasilitas mobil, ayo tulis. Istri saya berkata, kok udah waktunya suami saya harus didampingi. Terima kasih, Surya juga udah minta terima kasih sama Koko. Sebab waktu saya bikin skripsi, saya kan ngutang sama Koko, minta duit, betul ya? Mau skripsi saja kasbon, betul? Dia bayar minta utang potong gaji. Sedangkan Surya jadi pembicara. Wih, jawabannya hebat. Oke, kalau kamu mau berhenti, kamu harus ingat, toko ini akan saya tutup. Wah gila saudara. Toko besi abadi, sampai merek-merek peralon, merek-merek pipa saya tahu semua. Banlon, Rujika, Mas Pio, Itulah, Peralon, Wapin, betul nggak? Sabungan. Sampai saya ngerti saudara, sampai saya suaminya aja ngerti. Waduh, kalau udah ngitung bener-bener akhir bulan itu tukang tagih, sales itu banyak sudah. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi dengan kata lain saya ingatkan begini, kamu diberkati nggak dalam hidup ini? Halo, ingat apa yang sudah kita kerjakan, baik untuk menolong orang lain, baik di dalam pekerjaan, itu jangan ingat-ingat lagi. Halo, harus mati, selesai. Kadang-kadang kita kan ungkit, gimana taburan kita mau berhasil. Amin. Coba saudara, ya saya bukan orang hebat, tapi saya mengerti akan hal ini. Ya, lakukan ini saudara, investasi surgawi. Amin. Saya percaya gaji besar, gaji kecil sama. Gaji 1 juta anak 10 hale, enak aja lo pendeta. Sama, makanya Tuhan Yesus berkata, berkatilah makanan kami pada hari ini yang secukupnya, bukan yang berkelebihan, bukan yang berkelimpahan, bukan yang secukupnya. Artinya di atas berkat yang Tuhan berikan buat kita ada ucapan terima kasih. Jujur, manusia mah nggak ada puas, betul nggak? Halo, dia diam lagi, betul nggak? Nggak ada puasnya manusia, nggak ada. Buktinya apa? Menteri jatuhnya gara-gara apa? Udang. Benih udang. Kita mau jadi menteri, jangankan jadi menteri, jadi lurah aja setengah mati, betul nggak? Udah jadi menteri kan udah enak, jatuhnya gara-gara udang. Memang itu karena akibat dosa, kematian secara moral. Karakter kita menjadi karakter seorang pemberontak, tabiat kita jauh dari tabiat ilahi. Jadi keegoisan, kemunafikan, keserakahan, ketidakpuasan, sakitnya aku di sini, betul nggak? Itu yang mewarnai kehidupan manusia, betul nggak? Ih, senyumnya begitu saya curiga. Ini pernah sakit hati nggak ih? Pernah sakit hati nggak? Nggak tahu. Ada seorang cim mau mati. Orang kan kalau mati pesan yang bagus kayak ya buat anak-anak. Kenapa sudah di dada? Mulut saya kayak kakak.
Seharusnya kan pesannya benar. Saya nggak nyumpain mati, kagak ya. Kalau orang tua mati kan pesannya benar, kumpulin anak-anak. Kalau orang Tangerang, Cide, Cici paling. Ada apa sih mak? Cide, gue mau mati Cide. Kenapa mak? Kalau gue mati, lu jangan panggil si Asyong ya. Kenapa? Gue benci sama dia. Waduh, mau mati aja masih benci. Mending dia mati bisa lihat si Asyong datang. Betul nggak? Orang kalau mau mati pesan yang bagus buat anak-anak. Kode, lu anak paling gede. Ingat sama adik-adik lu, jangan pelit. Betul nggak? Ini mau mati aja masih dendam. Jangan ada seperti itu ya. Halo? Bapak Ibu berkati nggak hari ini? Amin. Coba lakukan ini di dalam segala hal. Dalam segala hal, benih yang ditanam itu harus mati supaya kita menghasilkan buah. Jujur saudara, saya tuh anugerah. Kata bahasa saya nggak bagus ya di YouTube channel juga ya. Biasa berdoa, maksudnya sudah berusaha ya udah beginilah buahlah gitu ya. Tapi saya lihat ke depan, lakukan hal yang baik. Amin. Bapak Ibu diberkati. Ya, lakukan hal yang baik. Yang kedua saudara, kita harus tetap melakukan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu kita menabur, kata sungguh-sungguh di sini mengandung satu unsur bahwa ada ketekunan di mana tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi kita. Coba kita perhatikan 2 Timotius pasal yang kedua, saudara. 2 Timotius pasal yang kedua. Begini, saudara, saya sama istri tadi udah duet mau, Pak, kayaknya kita harus bicara tabur tuai. Oke, Pak, ini pentingnya di tengah-tengah suasana yang seperti ini, pandemi dan yang sebagainya. Sudah jangan takut ya, Tuhan sanggup memberi, memelihara. Lakukanlah tabur tuai. Amin. Nah, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata demikian. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 2, 3, 4. Seorang petani haruslah yang menikmati hasil. Sudah perhatikan petani. Petani itu bekerja dengan keras, saudara. Kalau siang panas terik dia tetap. Kalau hujan dingin dia tetap. Saudara, satu kali saya berkata sama istri saya begini, nggak apa-apa ya, objeknya saya aja ya, nggak usah orang lain ya. Saya berkata, Mami, ada apa Pi? Kayaknya belakang rumah kita bikin sawah kangkung. Gila lu, masa rumah ini mau dibikin sawah kangkung? Gak apa-apa lah Mam. Ya karena di belakang ada tanah lebih. Ya udah, terserah kamu dah. Saya tertarik mau nanam kangkung. Nah ini saudara, kita bikin 5 lapis, pupuknya bagus, airnya bagus. Kemudian bibit kangkung juga yang nomor 1. 2 hari kemudian setelah kasih pupuk, baru saya tabur. 5 hari kemudian dia mulai bersemai. 5 hari. 3 hari kemudian dia tambah tinggi. Seminggu lebih tinggi lagi. 2 minggu, wah kok jadinya kayak pohon kelapa. Saudara tahu pohon toge? Nah, saudara kok jadi kurus-kurus tapi kayak rumput lah. Kok begini jadi? Ini kangkung. Istri saya berkata, Pi, lu beli bibit kangkung atau rumput? Kangkung nih. Jadi hujan kesapu sama angin, roboh semua. Waduh, gagal dong. Nah akhirnya saya ke Tangerang. Saya perhatikan di sawah kangkung. Ternyata petani nggak sembarangan nabur. Pada waktu dia nabur, kan bersemai itu, nggak didemin begitu, diangkat daun selada satu-satu, ya, di tempat yang baru.
itu diukur saudara, itu diukur. Jadi nggak sembarang, kalau saya kan sembarangan, akhirnya tubuh semua udah kayak rambut gitu ya. Nah saudara kasih Tuhan, artinya di dalam hal kita menabur, lakukanlah dengan sungguh. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di dalam rumah tangga jadilah istri yang bijaksana. Tabur yang baik kepada suami, jangan berubah. Ya kadang-kadang 25 tahun istri mulai berubah. Dulu mulut yang gak rajin, saya rajin kayak berdua. Mah jalannya mah, ya cari duit yang banyak. Berubah. Mah jalannya cari duit 2 ember. Waduh, sakitnya hati ini sayang. Betul? Kalau nggak bodoh kita dibentung, betul? Lakukanlah yang baik, amin. Halo, amin. Lakukanlah dengan sungguh. Bapak Ibu diberkati hari ini. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Ceritanya gini, kita santai aja. Santai ini kan jam-jam rawan, betul ya? Saya takutnya, ya obat tidur nomor 1 itu dengan firman, betul nggak? Cobalah kalau nggak bisa tidur nih, datang ke gereja jam 1, duduk paling depan. Wih hebat, baru 1 ayat, mulut udah main. 2 ayat los, 3 ayat pantat ngodek, 4 ayat dia udah play. Itu kalau nenek-nenek. Kalau bolong 1 kayak suling bambu. Kalau bolong 2 kayak suling bambu. Tapi worship leader ngoroknya beda Bapak Ibu. Mana worship leader nggak dulu? Dia ngoroknya bisa berhenti loh. Ada. Istri saya sih udah paham gitu ya. Cuma yang bahayanya kalau suami ngorok tiba-tiba berhenti, itu ngagetin istri. Pak, bangun dong Pak. Gak taunya berseri. Sampai di mana ini saya kuat nih? Oke, saudara yang kasih Tuhan, background saya adalah seorang OB, office boy. Kemarin udah saya cerita belum? Yang di gereja. Mau jadi pendeta nggak ada kekuatan. Kamu nggak malu nggak om? Pokoknya gua nggak jadi pendeta kalau gua kerja di gereja Hale. Ya. Kasih kunci gereja. Wih hebat. Saya ke gereja saya nggak nyanyi yang nasib enggak. Ya, sebab dia hidup ada hari esok. Wih hebat. Sebab dia hidup. Saya lakukan sampai kerjaan saya tuh bersih. Gereja yang 4 kali ibadah, setiap ibadah itu saya harus bersih, permen karet, macam-macam, biskuit, aduh macam-macam, bersih lagi. Sampai ini saya dapat kepercayaan, gereja panggil saya, kemarin saya saksikan tuh ya, saya dipercayakan untuk bidang diakonia, memandikan jenazah, betul ya. Itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Awalnya takut, lama-lama jadi kawan, betul ya. Nah sudah kasih Tuhan, nah dari cerita itu 3 tahun akhirnya gembala pendeta Ejemesa saya layani di gereja Bethel Indonesia Jemaat Pertampuran. Gembala saya, sur, ada kok tanda tangan ini. Wih, Fakultas Teologi Pendidikan Seminari Bethel Pertampuran. Nah jadi kalau Bapak Ibu mau benar-benar anaknya jadi pendeta studi itu masuk situ. Kelas 1-nya STT apa yang ada di Menteng tuh ya, itu nomor 1 ya, STT apa ya, proklamasi itu benar-benar ya. Udah puji Tuhan, om saya nggak punya uang untuk bayar ini, saya yang bayar sur, bukan gereja.
pendeta Dr. SD Mesa. Jadi saya dibayarin saudara. Luar biasa. Akhirnya masuklah saya di seminari di Mapra sama Heki So, sama Richard Surinta, Yohanes Marbun. Seniornya tuh Ruben Adi yang sekarang ketua Sinode GBI. Ya, Pak Gilbert, wih hebat ya. Itu satu geng, Ruben Adi, Gilbert Blumendong, sama yang ada di Ribin, yang ada di Bali, itu satu geng tuh ya. Itu Suyosia Saputra yang sekarang GBI JCC apa tuh ya. Nah saudara, itu kakak pembina saya semua. Nah saudara, masuk asrama. hebat di asrama tuh, puji Tuhan. Jadi kepala asramanya pendeta Erastus Sabdono ya. Jadi kita di asrama, jam 5 udah bangun, jam 4 doa, jam 5 olahraga sama bersihin kampus di Tambunan, Paulek semuanya ya. Nah jam 6 udah standby. Gimana saudara? Ruang makan. Kita mahasiswa dari Senin sampai hari Kamis itu menunya kalau nggak pala ayam, ceker ayam, sayurnya bayam, pokoknya semua serba benih. Nah, kita mahasiswa tinggal pilih mau pala, ceker, rata-rata pilih pala, betul? Karena ada lehernya. Karena lehernya. Tapi kita kalau mau makan nyanyi dulu. Makan sudah lapar, itu pala, petok-petok makan bersama. Minta berkat Tuhan sebelum makan. Jadi saya kalau khotbah pasti ada nyanyian. Amin. Kayak film India, masa kita kalah sama India? Itu Allah. Nah saudara, ketika saya di wisuda, ya itu puji Tuhan, seorang OB hari ini jadi seorang hamba Tuhan. Amin. Jadi saya berharap hari ini ya lakukan dengan sungguh. Kata sungguh-sungguh ini berarti tidak mengandung unsur ketekunan, dan lakukan itu saudara. Mungkin hari ini kita lakukan hal yang baik, apa yang Tuhan percayakan. Misalnya kita bekerjalah dengan baik. Sebab saya percaya hidup adalah sebuah kesempatan. Jangan bersungut. Karena saya punya keyakinan hidup ini bukan sebuah takdir. Percaya dah. Hidup ini bukan sebuah nasib. Bapak Ibu diberkati hari ini. Aja beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Ya, yang ketiga saudara, jenis benih yang kita tabur. Nah, jenisnya saudara, tanahnya sudah oke, tenaga kita oke. Nah, sekarang yang ketiga, coba kita buka Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Oke, Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca sama-sama. Oke, 2, 3, 4. Jangan sesat. Ayat yang ke-8. Sebab barang siapa mengadu dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa mengadu dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oke, jangan sesat. Allah tidak dapat dipermainkan. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam Galatia pasal 6 ini dengan jelas sekali bahwa kita harus perhatikan jenis benih yang ditabur saudara. Sebab apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kita tabur, orang itu juga yang akan kita tuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Artinya saudara, segala jenis yang kita tabur, benih yang kita tabur harus berdampak pada sesuatu yang kekal. Jangan kau berkata orang yang mabuk aman, hati-hati sudah. Hampir
hampir 75% penyakit hepatitis B itu diderita oleh orang yang suka berkonsumsi alkohol. Halo? Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi kita harus perhatikan jenis benih yang ditabur. Segala sesuatu yang kita tabur harus berdampak pada sesuatu yang kekal. Bapak Ibu diberkati. Satu kali pada waktu saya naik ojek, tukang ojek ini langganan, dia mulai bercerita, Pak Pendeta, ya bro, saya dulu orang kaya Pak, tak kalah mami papi masih hidup. Oh ya? Terus sekarang seperti ini Pak. Dia mulai nangis. Saya berkata, jangan nangis dulu, dan nabrak lagi gitu ya. Berhenti dulu dah, cerita dulu. Saya juga masih ada waktu. Ketika mami papi dia masih hidup, dia berkelimpah karena dia anak semata wayang, anak tunggal. Tapi sayang Pak, tidak diiringi dengan etika baik saya. Saya mulai masuk dalam dunia malam. Ketika orang tua saya berusaha mencarikan sekolah yang baik, universitas yang baik, tapi itu saya sia-siakan. Satu kali papi mami dalam keadaan luar biasa diberkati, dia ada tugas ke Bandung. Dan di Bandung ini, apa yang terjadi saudara? Luar biasa. Mengalami kecelakaan hebat. Dan dua-duanya mati di tempat. Masih ingat tahun 2018 tuh ya. Dia bilang gitu. Secara otomatis harta karena saya anak tunggal dipercayakan itu. Tapi saya, kenapa? Semua habis. Rumah 2 besar tidak ada. Kenapa? Jatuh di dunia malam, cuti dan lain sebagainya. Saudara, kalau nasi sudah jadi bubur, tidak akan berubah menjadi nasi. Tidak akan berubah. Pada waktu saya doa berkat, ada seorang anak muda, dia langsung peluk saya. Wah, dia peluk. Peluk benar-benar saudara. Pada waktu dia peluk saya, oke, Dedek, ayo duduk, ada apa? Nah saudara, wah dia nangis benar-benar. Nangis di mana? Di jas saya. Baru lagi ada omong-omong keluar ya. Habis gimana? Jemaat mau nangis ya udahlah. Ya, seorang anak muda dia berkata, Om saya takut. Kenapa? Saya takut. Ini hasil laboratorium. Saya kena HIV. Kenapa kamu bisa kena? Saya hilang Om. Saya hilang. Nah saudara, saya berharap pada hari ini siapapun saudara, perhatikan jenis benih yang taburlah yang bersifat kekal. Di mana? Dalam keluarga. Betul ya? Tabur yang baik buat anak-anak kita. Jangan main tangan, mulut, hati-hati. Saya jujur sama istri ini, tanya sama anak saya, pernah nggak papi kamu jewer? Apalagi ditabok, goblok, tolol, anak siapa sih? Anak sendiri masih tanya anak siapa? Betul nggak? Kadang-kadang saya suka kesian loh, ada anak dibombardir sama orang tuanya, apakah dihabis, dihajar. Kalau dapat nilai 4, 3, wah dihajar, habis-habisan tuh sabetan. Ya, saya ketawain. Satu kali anak saya Jo sekolah penabur di Gading Serpong, biasa Inggris dapat 9, 10 kali itu dapat 6. Tapi sorry, kenapa dapat 6? Wih, saya lihat angka 6, ku pandang wajahmu dan berseru. Lu gak tahu lu Jo, lu dapat 6, puji Tuhan, papi lu dulu dapat 4. Jangan sakiti anak-anak kita. Dengar nih, sakiti bukan hanya melalui tangan, mulut, juga hati. Jangan ngejudge anak begini, jangan.
Pak, gimana kalau anak kita bandel? Tergantung sih kita orang tuanya, betul nggak? Kalau orang tuanya mabok, orang tuanya bandel, anaknya juga ikut mabok. Kalau maminya rajin sama tetangga, anaknya juga betul nggak? Halo, betul nggak? Itu ternyata hebat. Nah ini yang saya lihat di sini Bapak Ibu, apa yang kita tabur itulah yang akan kita. Nah ketika anak saya diwisuda di Universitas di Tarumanegara, wah saya bangga dengan diiringi satu lagu anak saya dipanggil Cindy Elisa Rapati. Wah puji Tuhan. Nah sekarang anak saya pertama buka usaha apa tuh? Saya main mobil pengantin. Nanti yang dilihat di sini, saya nggak iklanin, cuma promo. Coba kasih tahu saudara, coba kasih tahu Blessing Bridal Car, yaitu banyak vendor-vendor. Apa tuh vendor itu ya mak? Yang salon-salon, tangguran, hotel-hotel gitu ya. Nanti lihat di Instagram itu, nah saudara salon-salon dan itu biasa ya, sampai kita juga bersyukur kok bisa ya sampai dia bikin IO dan sekarang dia ada Priscilla Management. Jadi bisa juga Infinity diiklanin di Instagram anak saya. Dia penolong sekali. Orang-orang mau berusaha, mau bikin teh, mau bikin sambal, kirimin aja sampelnya kepada nanti dia di Instagram, pasti jalan tuh. Betul kan amin? Anak saya memang sekarang pelayanan juga sih. Itu jiwanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang anaknya mau menikah, mau mobil pengantin, pilihlah. Halo, pasti ada diskon. Halo, diskonnya jarak jauh. Betul ya, jarak dekat, betul ya. Jadi Bapak Ibu, nah ini kalau kita tidak menyakiti anak, percayakan anak-anak kita di dalam Tuhan, amin. Waduh, kalau saya ikutin si Cindy itu kesian. Waktu dia di SMA, orang nggak lihat dia temennya, waduh, maklum ya, karena dia rambutnya kayak jagur kali ya. Si mertua kasih samponya salah, rambutnya bumbunya kayak orang Papua gitu ya. Sekarang mah nanti Bapak Ibu lihat Blessing Bridal Car atau Priscilla Management, dan tidak menutup kemungkinan Infinity juga bisa join juga. Kita join, kagak promosi, cuma kasih tahu. Jadi Bapak Ibu, ini saya menolong Bapak Ibu yang mau usaha, misalnya kan sekarang musim online tuh, bikin sambal apa kek ya, hubungin kita, nanti saya bilang Mas Cindy, nanti Bapak Ibu akan diiklanin tuh. Tapi udah siap produknya di rumah, sambal apa ya, ada sambal apa tuh ya, berhasil sudah orang Bintaro. Kemudian apa salad gitu ya, berhasil, mereka jadi senang ya. Emang anak saya hobi nolong ya, jadi kagak ada biaya, tenang aja, kirimin eksempel. Halo, cuma kasih. Nah saudara, yang kedua gimana Yosua? Yosua saudara, wah saya bersyukur ketika dia diwisuda di Tarumanegara. Ya tanah air ku tidak kulupakan. Nah saudara, nah ini saudara, jadi sekarang Yosua pun main konveksi, amin. Jadi saudara, saya ingatkan sekali lagi, saya ingatkan tabur yang baik yang kekal di mana dalam rumah dulu dah. Halo, bagaimana sikap istri terhadap suami, bagaimana suami terhadap istri, bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana anak terhadap orang tua dan mertua, betul nggak? Halo, tabur yang baik sama mertua juga gitu. Makanya mertua saya paling cocok sama saya. Sorry ya mam ya, mama mertua saya tuh mamanya pendeta Andreas Melkisedek, luar biasa, paling cocok. Mertua saya susah diatur. Halo, sorry ya mam. Udah marah, udah ngomel, wah luar biasa, pokoknya nggak enak didengar. Tapi bagi saya kalau mertua masih ngomel, haleluya, berarti masih panjang umur, betul nggak? Kalau mertua diam aja, bahaya, waspada, betul nggak? Kenapa ngomel panjang umur? Bisa ototnya masih beker, tapi jangan diimani tante. Waduh, kata si Surya nih, pendeta gua nih, kancurin gua harus marah. Jangan juga, saya takutnya lagi marah mati, betul nggak? Udah jelek, tambah jelek. Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin. Begitu ya. Yang keempat, ukuran panen. Kita buka 2 Korintus pasal 9 ayat 6
sampai dengan ayat yang ke-8. Oke? Yuk kita baca 2 Korintus pasal yang ke-9, pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Oke, kita akan baca sama-sama. Oke. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat 8. 2, 3, 4. Hendaklah masing-masing Oke. Ya, 2 Korintus 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Nah, sudah kasih Tuhan, besar kecilnya panen tergantung dari berapa besar pada waktu kita menabur. Kalau kita menaburnya kecil, ya hasilnya juga kecil. Bapak Ibu diberkati. Amin. Pada waktu saya tingkat semester 3, saudara, semester 3, saya dilirik oleh Ketua Sinode GBI, Bapak Suryadi, Pendeta Suryadi. Saudara, kamu bisa kerja di Sinode, di BPD, Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia. Boleh Om? Ya udah, kamu hubungin Ketua BPD Bapak Pendeta Suhandoko Wiraspati. Dan Pak Doko berkata, Sur, kamu kerja di sini ya. Tapi Om, saya masih kuliah. Ya udah, kamu kuliah, habis kuliah kemarin. Kamu kan di gereja nanti cuma 1 minggu. Siap Om. Tugas saya di mana? Ini. Kamu kan mau bicara. Kamu keliling bagian surat-surat GBI. Ada kurang lebih 574 GBI. Jadi kalau GBI kan ada Natal bersama, Paskah bersama, ya Bapak Tuhan, ada kemudian seminar. Itu saya keliling, sudah. Saya keliling. Pokoknya Jakarta Timur, Utara, Selatan, Barat, Pusat saya tahu. Gang kecil, gang gede. Jadi sebelum apa Google ada, saya udah ada. Nah, sudah kasih tahu tuh, saya lakukan itu, sudah. Itu per 3 hari udah selesai. Belum lagi ada lagi harus keliling, saya lakukan dengan setia. Nah, saudara, dan ternyata puji Tuhan, pada waktu saya jadi pembicara Tiberias, nah saudara, pendeta telepon saya, Pak Bali, ya Pak, tahun sekitar 2000 ya. Jujur nih, saya waktu pembicara di Tiberias, saya belum pernah khotbah. Pendeta sih pendeta, tapi kerjanya Jadi pertama kali saya di Tiberias, benar-benar masih nol. Itu saya nggak lama loh. Tiba-tiba muncul aja, betul? Sampai sisa yang stres, lu bisa khotbah kan lu? Pertama saya khotbah keren, baju celana biru, baju kuning, dasi merah hijau, kayak nano. Waduh, khotbah di Jakarta tahu sudah metode 3 kali khotbah. Itu saya khotbah, ini mimbar bergerak, musik bergerak, sampai mereka berkata, pengerja, gila itu pendeta baru urapannya kencang. Dia nggak tahu gua masih gemeteran, betul nggak? Amin, amin, ini amin. Saya aja khotbah kagak ngerti, betul nggak? Cuma 2 minggu di Tiberias kagak bisa khotbah. Minggu kedua jadwal kurang jadi 1. Wow, puji orang kan sedih ya. Saya kurang 1, haleluya. Kau tahu ya kok Mbak? Minggu depan kagak ada sama sekali. Puji Tuhan Mbak. Sekarang saya sudah bebas. Kan gak khotbah lagi, betul nggak? Sekarang minggu depannya ada lagi 3. Waduh, buka buku lagi. Nah, saudara, tapi minggu yang ketiga itu Pak Luther Sihombing, dia telepon saya. Para Bali, Anda bisa layani kedukaan? Siap. Dan 2000 kan dulu pembicara mana ada dari kedukaan, betul nggak? Pembicara hebat semua ya, yang berdomba, menjurus dan sebagainya, arasihan ya. Nah saudara, 1 hari bisa 5 jenazah. 1 hari. Sampai tukang gali lihat saya, ya dia lahir. Ternyata saudara, ternyata apa yang dulu saya lakukan tidak sia-sia. Jadi saya udah ngerti, kan gereja nggak tahu kasih mendetail ini alamatnya sini. Saya udah cat ya jalan di mana, betul? Sampai di rumah jam 12 malam.
Ditelepon baru sampai. Berapa kali, sorry, ada yang ketinggalan. Saya pikir Alkitab, apa tuh? Satu jenazah lagi. Waduh. Kalau dulu tahun 2000 sampai tahun 2005 itu jemaat di Beres, kalau yang mati cari pendeta susah. Ya, tapi dengan hadirnya kita standby seluruh. Jam 12 malam, di mana Om? Tutup peti sur, takut jenazah protes abang. Di mana? Gunung Pongkor. Artinya di mana? Ciampea. Waduh, udah berangkat pulang kayak begini udah. Jam 4 pulang. Ya pernah jam 3 tutup peti di Tambun karena jam 4 mau jenazah mau diberang. Ternyata apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Saya nggak ngurutu, aku nggak bisa Om, capek, nggak. Saya lakukan itu sudah. Dan 2 setahun kemudian Pak Reji telepon. Pak Pari, ya Pak, siapa nih? Pak Reji. Pak Reji mana? Kan Pak Reji belum kenal, saya juga belum kenal beliau, apalagi belum juga kenal saya, betul nggak? Cuma Pak Pari, saya pendeta Pak Reji. Oh, betul sih Om. Ada Om, Pak, besok Bapak boleh melayani pemberkatan nikah. Waduh, puji Tuhan. Puji terus, jadi saya ini pendeta ACDC yang mati oke, yang hidup juga tapi bukan si Surya ACDC. Harus jadi Surya, bisa kemarin jadi Wati. Sudah berkati hari ini. Kalau lakukan dengan sia soal keterbelakangan kita, kekurangan, tenang aja dah. Nanti lakukan hal yang baik. Dan yang terakhir, saya kalau khotbah dengar kata yang terakhir saya paling suka. Sebab saya pernah jadi jemaat, betul? Yang terakhir, mata-mata ngantuk jadi belum. Yang terakhir, bagian pertama, amin. Oke. Menabur di tanah yang baik. Saat kita menabur, kita tidak boleh sembarangan menabur, tapi pilihlah tanah yang baik. Dalam Matius pasal 13 ayat 8 itu dengan tegas, taburlah di tanah yang baik, jangan sembarangan menabur. Ya, sembarang menabur artinya banyak sudah dalam kehidupan ini. Amin. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, tabur yang baik di mana? Di gereja. Lakukan hal yang baik. Amin. Kita memang mau berkati pekerjaan Tuhan, berkati ya, membantu orang-orang yang terbelakang, lakukan itu. Itu tanah yang baik. Dalam rumah tangga itu juga seperti itu. Tabur yang baik. Sebagai penutup saudara, satu kali saya diinstruksikan Pak Surya, ya Pak Johan, besok ada tutup peti sekali suburin. Jam berapa Pak? Jam 12. Di mana? RSU Bekasi. Siap. Wah, sampai jam 12 di RSU Bekasi. Namanya RSU kan banyak mayat ya, kecuali kalau rumah sakit biasa. Sepi. Ada peti dari gereja ambulan, tapi tidak ada yang mayatnya. Saya masuk ke dalam, banyak yang mati kan. Halo, sepi. Tiba-tiba seorang nenek colek saya. Mas Surya, si tante ada. Ternyata juga terus mikirnya Pak Surya. Cuma sendiri. Waduh, kamar jenazah, apalagi RSCM tuh. Kalau RSCM masuknya dari depan, 200 meter dari ke arah mana? Ke arah rumah duka. Saya nggak bilang bau enak yang wangi. Sepanjang jalan saya pikir orang yang lagi nunggu ditutupin atau mati semua di ubin. Ya, tante, siapa meninggal? Suami tante. Mana? Itu dia. Peti ada di di atas kerangga. Banyak yang mati tuh, tapi dia nunjukin ke bawah. Mana tak? Wah, tuh kantong mayat. Suami tante kenapa? Dia nangis tuh, Pak. Suami saya ditabrak kereta api. Kapan? Tadi malam. Jam berapa? Jam 9. Berarti Argo Bromo. Iya Pak. Terus gimana? Jam 9 malam kan Argo Bromo keluar tuh. Gitu ya. Udah. Di mana Tan? Itu peti udah ada. Petugasnya keluar. Ibu, ini mayatnya mau diapain? Lah saya kan balik tanya, Pak, kok tanya mau diapain? Dalam hati, emang mau dibikin semur, gitu nggak?
Pak mandiin dong Pak. Nah ini Pak, Bapak siapa? Saya pendeta. Wah kebenaran Pak, kebenaran. Sebentar saya mau bicara sama ibu. Bu, ayo ke kantor. Udah Bu, dipanggil tuh ke kantor tante. Udah, gak lama dia keluar. Oh ikut saya. Saya dicaret. Aduh ngapain? Temenin saya. Oh, temenin. Ibu gimana jenazahnya? Saya bilang Pak, saya pendeta. Dimandiin aja. Anda siapa? Saya pendeta kantor makam. Wah kebenaran Pak. Saya bicara sama ibu nggak nyambung. Kenapa? Susah Pak. Kenapa? Karena ini Pak ada administrasi yang perlu ditandatangani. Kalau administrasi berbicara tentang udah saya lihat ibu ini memang kayaknya nggak punya ya. Kasihan. Bu, saudara ibu pada kemana? Kok cuma ibu sendiri? Dia nangis tuh. Saya udah telepon Pak. Terus, tapi mereka nggak ada yang mau datang. Ya udah mana teleponnya. Saya telepon. Ibu ini saudara ibu udah meninggal loh. Aduh, ini siapa Pak Pendeta? Pak Pendeta. Kita semua nggak bisa datang nggak jadi. Kenapa? Bibi saya itu banyak bohongnya. Hah? Kenapa? Waktu suaminya masih hidup dibilangnya mati. Kita datang bawa uang rumah, bawa uang buka, ternyata masih. Terus gimana ini kecelakaan loh. Titip salam aja nanti pada kesempatan kita main ke sana. Saya berkata Pak sebentar ya. Saya ke nemuin istri. Saya berkata nih, kamu ada uang berapa? 3 juta nih pelayanan. Oh ya, yaudah Papi pegang deh. Buat apa? Ya ngerti, yaudah. Oke Pak, nih buat bayar administrasi. Udah Pak, nanti tunggu dulu dong Pak Pendeta. Bapak harus ke kantor polisi. Waduh, cabut perkara. Dari kantor polisi Bapak harus ke ruang visum. Waduh, jam 3, jam 4 saya telepon istri dari Harapan Indah. Bu, Mami pulang aja, jemput anak-anak sekolah. Lalu Papi, nggak apa-apa, Papi naik ambulan. Baru tuh saya pendeta naik ambulan. Jam 5 udah selesai. Ya jam 5 kita udah selesai, langsung pemakaman lah ke Pondok Langor. Wow, tapi matahari baik loh. Udah jam 5 kan redup ini terang. Waduh, baik banget sama saya, betul ya. Mungkin perubahan bulan kali ya. Tapi pas amin gelap gulita. Waduh, gelap gitu ya. Saya seumur hidup jadi pendeta kematian. Baru seumur hidup saya yang bawa foto yang mati sudah. Karena kita cuma berdua, nggak nyanyi bersama malaikat. Pok ame ame. Singkat cerita ibu tinggal di mana? Di Bekasi. Ibu ada uang berapa sekarang? Tinggal 25.000 nih Pak. Dia nangis. Bu, saya sebenarnya ada sisa uang 50.000. Kalau saya kasih ibu semua saya jalan kaki dong. Gimana kalau yang 50.000 ibu ambil, yang 25.000 saya ambil. Pendeta minta kembali. Kami coba main. Terus kalau gue jalan kaki dong dari Monoklano. Itu kan saya naik mobil kematian sampai Selipi, baru saya naik ke Tangerang. Di Tangerang baru saya dijemput gitu ya. Nah Bu, ini satu bundel. Ini asuransi, ibu akan dapat 50 juta. Semuanya udah saya rapiin, ibu tinggal ke jasa raja, ke kereta api nanti ibu ya dapat. Tapi kalau ibu udah dapat, jangan ingat saya. Pakai uang ini buat ibu. Ya nangis saudara. Udah yang pasti, ibu jangan suka bohong lagi. Nah saudara, saya lihat itu hati saya terhibur saudara. Banyak kejadian-kejadian. Ya, tapi waktu udah jalan terus ya. Udah ya. Halo. Terus apa sekali lagi? Udah ya? Lanjut ya? Nah, ini tanggung nih, bicara kematian pada demen kan? Lanjut ya sekali aja. Cuma 5 menit, 3 menit lah, 2 menit. Di Cengkareng ada orang udah mati 8 jam di tempat kos. Badannya kudur banget semua. Kudur banget. Tapi karena nggak dikenal, ibu kos dibuka itu kamar dan orang ini udah meninggal tengkorak. Mohon
maaf saya bicara telanjang, pakai baju. Kayaknya pihak polisi datang, Puskesmas datang, dilihat COVID atau enggak, ternyata jantung. 8 jam ya. Besok pagi ternyata polisi ngelacak, II-nya itu, tantenya itu ada di Amerika, dan tantenya ini punya adik ada di Surabaya. Umurnya juga udah senja ya, udah 35 tahun nggak ketemu. Nah adiknya yang di Surabaya, saya bilangnya mamitir, dia telepon saya, Pak Sur, tolonglah kubur keponakan saya. Ya udah Tan, di mana? Nggak dikenal di RSCM. Waduh, kan berarti harus ada aturan main. Yang pertama saya ke tempat kos, saya perkenalkan sama ibu kos, bisa dibuka barang-barang apa aja yang ada. Saya emang nggak berpikir, pokoknya nolong aja, betul ya. Tante, ini ada 5 koper, 5 koper, tas, dan ada 1 motor. Udah, ada tongkat, ada kursi roda. Udah, Pak Surya bawa aja dulu ke rumah. Saya nggak berpikir, itu kan saya nggak dikenal, dibawa ke rumah, betul? Nah dari situ saya ke polisi. Nah di polisi ini, wah dimain macam-macam, wah ini nggak benar nih. Ini saya telepon ke wakil Bareskrim, Pak Wisnu, Pak ditelepon dari pusat, dari Polda, wah langsung, Bapak kasih SMS, masuk, udah itu 1 bundel, Bapak ambil aja tuh mayat. Resersenya, wah sampai hormat Pak, urus ini mah jangan nama orang di atas satu. Ya ini udah selesai jam 7 malam, saya dapat surat untuk keluarin jenazah. Jam 10 malam saya berkata sama istri, Mami kita pulang dulu. Habis pulang bawa itu 5 tas dan 1 motor Vario, udah. Jam 12 malam saya ke RSCM sama tukang peti, karena dibilangnya gede. Wah ternyata sampai di RSCM, puji Tuhan, saya lihat tuh petinya kan, yang matinya, wah di foto boleh banget. Pak, Bapak foto yang matinya, saya di sini aja, Bapak naik aja. Kenapa Bapak naik? Saya lagi ngamut. Itu kan udah 2 hari, berarti udah bodoh kan? Dia foto. Jadi bilang, Pak, bener-bener gede. Ya udah, terus gimana? Waduh, saya takut Pak. Waduh, lu takut, gue juga takut. Udah, singkat cerita besok kita pesan peti yang gede tuh, jumbo, emang gede. Ya udah, tahu dimanin, tahu enggak tuh ya, karena udah 3 hari masuk kemudian. Nah yang jadi masalah gini saudara, 5 koper tas ada di rumah saya. Kalau keluarga saya meninggal, sisi rumah pasti dibersihin, kasih orang lain. Ini orang nggak dikenal datang ke rumah saya, Amsyong nggak? Waduh, Mami, ini mah tas yang mati nih, baju-baju, waduh, kok dibawa kemari? Saya telepon sama Surabaya, Tante ini gimana? Udah, Pak Sur, tahan dulu, tunggu dong Tan. Masa mau tahu di rumah saya nih yang mati, ini baju-baju, saya buka ya Tan. Nanti yang nggak kepake saya buang, yang kepake saya kirim ke Tante. Oke? Ya ampun saudara. Itu isi tasnya baju-baju kotor, kresek-kresek, ada pispot lagi. Wow, ada muat ya. Sampai saya berkata, udah ini Mam, ini gak benar ya, 1 bundel surat-surat. Nah saudara kasih Tuhan. Saya hanya berkata, nih puji Tuhan ya, kita udah nolong orang. Halo, saudara, dengan ini saya berkata puji Tuhan, kan udah beres. Sampai petugas RSCM dia berkata, Pak Pendeta baik ya, mau nolong orang yang gak dikenal, gak apa-apa Pak. Ini udah tugas saya. Makanya sudah kasih Tuhan sampai hari ini saya ngerti, tak berdoa. Saya sudah dihambat Tuhan bukan hanya sekedar korban, tapi saya harus bertanggung jawab. Dengan apa? Waktu saya. Itu HP saya nggak pernah tutup saudara. Sampai hari ini jam berapapun sudah mau telepon, ya jam 3, jam 2, jam 1, itu saya pasti angkat. Kalau Tuhan izinkan saya jalan, saya pasti jalan. Amin. Karena waktu adalah sebuah kesempatan. Amin. Apresiasi Tuhan memberkati. Amin. Ayo bertemu yang berikutnya. Mari kita sama menyanyikan sebuah pujian.
kasih Tuhan. Oke, kita nyanyi begitu ya. Bapak Ibu, jadilah penabur-penabur yang takut akan Tuhan. Amin. Tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tabur yang baik dalam kehidupan ini, maka sudah akan bisa melihat hasilnya, menuai yang baik. Kau dikecewakan, jangan sakit hati. Kau dibuat tidak adil, jangan sakit hati. Taburlah yang baik. Ampuni orang yang memusuhi kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kasih setiamu yang luar kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri seperti ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Saat yang terindah hari ini Tuhan, jadikan kami sebagai seorang penabur yang takut akan Tuhan. Kami percaya jika kami menabur yang baik akan menghasilkan yang baik. Jika kami banyak menabur dalam kehidupan kami, menghasilkan panen yang banyak. Oleh karena Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Kami percayakan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami sebagai seorang penabur yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, khususnya buat Ibu Agnes, buat suami, di mana tempat ini. Kami percaya tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini diberkati, bahkan Salon Infinity juga diberkati Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, jadikan salon ini terus naik dan bukan turun. Bahkan Tuhan izinkan akan membuka beberapa tempat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Waktu yang terindah saat ini kami kembali masuk dalam sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan, mengingatkan kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Tubuh dan darah Tuhan yang membuat kami tetap kuat. Tidak ada corona, tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit, bahkan generasi kami, generasi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk menerima
sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 Kembali kita diingatkan kasih Tuhan yang begitu nyata. Dia rela mati untuk kita. Dia rela berkorban untuk kita. Supaya saudara dan saya diberikan hal yang indah, diberikan kehidupan yang kekal, yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini, dari sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan kasih Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah dalam hidup imani, bahwa tubuh dan darah Tuhan memberikan kami keberhasilan, kesembuhan, kesuksesan di dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan roti di hadapan Tuhan. Kita kembali angkat tinggi-tinggi, ikuti saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku, sehat sempurna, sempurna jiwa rohku, agar kami semua bersama dengan keluarga dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga kami tolak terkapar meja operasi, kami tolak terkapar sakit kami semua, keluargaku tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami keluargaku, suami, istri, anak-anak, cucu, diciptakan Tuhan mulia yang sekambar seperti Allah, tidak sakit-sakitan, tidak dioperasi. Kami tolak sakit kanker, kami tolak sakit tumor, kami tolak leukemia, kami tolak segala kelemahan tubuh dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Mari kita siapkan cawan. Kembali kita angkat tinggi-tinggi. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal pertama. Kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku diberkati, keluarga yang kudus. Kami tolak percabulan, dijauhkan kami, keluarga kami dari poligami, dari poliandri. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak nipu. Kami tolak segala bentuk fitnah atas keluargaku, atas gereja. Kedua,
oleh darah anak domba Allah, oleh darah Yesus, kami semua menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diciptakan Tuhan mulia yang segambar seperti Allah, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Kami semua anak kerajaan surga, punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Yang ketiga, oleh bilur-bilur dari Yesus, penyakitku sembuh hari ini, mulai saat ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat sempurna mulai saat ini. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, kami tolak. Sakit kanker, tumor, tidak dioperasi, kami tolak. Penyakit kulit, tidak pendarahan, kami doa. Keluargaku sehat sempurna, kami tolak. Darah tinggi, darah rendah, kami tolak. Diabetes, hepatitis, oleh darah Yesus. Jantungku sempurna, tidak dioperasi. Ginjalku sempurna, tidak cuci darah, kami tolak. Sakit TBC kami pada hari ini, Tuhan jamah kami, Tuhan berkati kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupanmu, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sanggup memberkati kita, Dia sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam keluarga, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kembali, ikuti kita berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana pertama bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur. Artinya kami semua tidur diberkati, dicukupi dengan roti mana setiap hari jubah baru, yaitu mulia. Kami semua imamat rajani, imamat yang kudus sepanjang masa, pesta di surga dengan roti mana setiap hari kasut baru. Artinya kami semua tidak gagal, tidak kekurangan, tidak bangkrut. Kami semua diberkati, dicukupi 10 kali ganda, 100 kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, darah Yesus. Haleluya,
bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk tubuh yang terpecah. Kami bersyukur Tuhan untuk Golgota. Kami bersyukur untuk salib ya Tuhan. Oleh pengorbanan-Mu Tuhan kami ditebus, kami diselamatkan ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Surya Rapali Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Layanannya Tuhan Kau berkati. Bersama istri dan anak-anak Tuhan Yesus Kau berkati. Tutup terus Tuhan hamba-Mu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan ada atas keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk praise and worship Infinity Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati praise and worship Infinity di tempat ini maupun yang ada di Lampung Tuhan Yesus. Engkau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang haus yang rindu Engkau Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Semua program Tuhan, program Infinity Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Kau akan memberikan yang terbaik. Kau akan menolong semua program-program kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Bapak Arisandi bersama Ibu Agnes Tuhan. Ya Tuhan Kau berkati Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan Kau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, keluarga besar, orang tua ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus di tempat ini Tuhan Yesus. Berikan kami kesatuan hati, kerendahan hati Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi biar kami semakin hari Tuhan memancarkan sinar-Mu Tuhan Yesus. Kami dapat menabur yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami menopang doa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang mengetahui ya Bapa. Dan kami percaya Engkau telah selesaikan ya Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang kekurangan Kau berkati Tuhan, Kau cukupkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sedang susah Kau hiburkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tidak lupa juga Tuhan kami menopang doa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biar ada shalom Tuhan di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, memberikan hikmat kotak-kotakan Tuhan kepada pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi bersama Wakil Presiden, bersama jajaran Tuhan dari tingkat yang tinggi sampai yang terendah Tuhan. Biar kotak-kotakan Tuhan selalu ada Tuhan Yesus dapat memimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan roh perpecahan dari negara kami Tuhan, karena kami mau Tuhan Indonesia damai, Indonesia Tuhan di hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk COVID-19 di negara kami telah menurun, dan kami percaya Tuhan akan keluar dari COVID, akan keluar dari negara kami. Kami tolak, kami patahkan kuasanya gelombang ketiga ataupun akal mengatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya ada gelombang pertobatan, gelombang yang mengenal akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dimanapun Tuhan, dalam penginjilan, dalam pelayanan Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan, biar tidak ada perpecahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena gereja-gereja Tuhan adalah tubuh-mu Tuhan Yesus, yang dapat bersatu Tuhan, dapat memenangkan Injil, dapat tersebar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah minggu depan Tuhan. Biar Kamu memberikan kami kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh lagi di tempat ini Tuhan, mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu tetap tinggal berdiri.
kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang stabil, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lagi katakan dengan iman. Oh, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami bersama jemaat Tuhan sekali lagi berdoa. Bapak Aris bersama Ibu Agnes memberikan inovasi-inovasi yang baru dalam bisnis mereka, terobosan-terobosan yang baru. Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk Saluan Infinity ini, kami percayakan seluruh karyawan, karyawati semua diberkati Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan umat-Mu. Sekarang adakan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih di Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Terima kasih. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.